Salam sehat buat siswa-siswi kami yang sedang mengikuti proses belajar mengajar lewat media sosial saat ini, dimanapun Anda berada. Teristimewa buat anak-anak kami yang beragama Katolik di kelas 7. Di sana ada Darmawan Dilase, Iman Syukur Lahagu, Katarina Ejelvin Putriani Lase, Mardelius Matius Lase, Randi Kurniawan Lahagu, Priang Hati Lase, dan anak kami Yeni Desnita Gule. Izinkanlah saya untuk mau menyampaikan materi pelajaran kita, yakni mata pelajaran agama Katolik pada kesempatan ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi yaitu memahami gereja sebagai persekutuan yang terdiri atas rupa-rupa. Sekali lagi, memahami gereja sebagai persekutuan yang terdiri atas rupa-rupa. Gereja pada dasarnya ada berbagai pengertian gereja menurut pemahaman orang-orang pada zaman sekarang ini. Yang pertama, pengertian gereja menurut pandangan masyarakat umum. Masyarakat umum berpendapat bahwa gereja itu adalah sebagai bangunan gedung yang dibangun oleh manusia. Dan gereja adalah sebagai tempat beribadah manusia. Dan gereja adalah tempat komunikasi manusia dengan Tuhan. Inilah pandangan masyarakat umum tentang gereja. Lalu, apa pandangan orang Kristiani tentang gereja? Pandangan orang Kristiani tentang gereja yakni gereja adalah tempat persekutuan orang beriman dalam merayakan ibadah sabda dan perayaan Ekaristi. Berbeda pula dengan Santo Paulus. Pengertian gereja menurut Santo Paulus adalah gereja adalah sebagai tubuh Kristus, di mana bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Ini pemahaman atau pandangan Santo Paulus. Sekali lagi, gereja adalah tubuh Kristus, di mana bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Dari pengertian gereja yang disampaikan oleh Santo Paulus, maka ada beberapa hal yang mau disampaikan. Ada 3 hal, yakni Kristus adalah sebagai kepala jemaat dan kita adalah anggota-anggotanya. Ketiga, banyak anggota tetapi satu kepemimpinan. Mari kita dengar teks kitab suci yang terambil dari 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan ayat 31. Bagi anak-anak kami yang memiliki kitab suci, silakan buka kitab Korintus bab 1, kitab 1 Korintus bab 12 ayat 12
sampai dengan ayat yang ke-31. Rupa-rupa karunia. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, ada sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak kami yang terkasih dalam Kristus, dari teks kitab suci yang barusan Bapak bacakan atau Anda dengarkan, maka ada beberapa hal yang mau ditekankan. Yang pertama, rupa-rupa karunia yang ada pada diri setiap orang selalu berbeda dari yang satu dengan yang lain.
hendaknya memberikan perhatian khusus pada anggota tubuh yang kurang elok. Seluruh anggota tubuh bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Talenta atau bakat yang ada dalam diri seseorang jangan dipendam, tetapi dibagikan kepada yang lain. Dengan demikian, pada materi yang kita pelajari pada pertemuan ini, beberapa hal yang mau ditegaskan pula. Gereja adalah sebagai komunitas atau persekutuan orang beriman dalam merayakan ibadah sabda dan perayaan Ekaristi. Yang kedua, kita adalah anggota-anggota gereja yang memiliki berbagai rupa-rupa karunia roh. Berikutnya, hendaknya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Seterusnya, tidak perlu iri hati atau sakit hati kepada sesama bila karunia yang dia miliki berbeda dengan karunia yang kita miliki. Inilah kira-kira penegasan atas materi-materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Maka berdasarkan materi yang sudah Bapak jelaskan atau yang sudah Bapak paparkan lewat media sosial ini, maka di sini ada penugasan. Seperti biasa, jangan lupa Anda menulis nama. Udah jelas kelas 7, semester 2, mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Formatnya seperti ini dibuat supaya ada keseragaman. Soal yang pertama, tuliskan pengertian gereja menurut Santo Paulus. Itu soal pertama. Kedua, tuliskan pengertian gereja menurut pandangan masyarakat umum. Ketiga, tuliskan pengertian gereja menurut pandangan orang Kristiani. 4. Tuliskan jenis-jenis karunia yang diterima oleh manusia dari Allah. 5. Dari karunia yang diterima oleh manusia tentu berbeda satu sama lain. Tuliskan dan jelaskan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Anak-anak kami yang kami kasihi, dari tugas ini tentu ada beberapa yang harus Anda ketahui bersama. Tugas ini wajib dikerjakan dengan baik dan benar. Yang pertama. Kedua, tugas ini wajib diketik. Bukan ditulis tangan, tetapi diketik. Ketiga, tugas ini dikirim dalam bentuk file, bukan dalam bentuk foto atau JPG. Keempat, tugas ini diserahkan atau dikirim pada tanggal 25 April 2020. Tambahan terakhir, kami harapkan kepada anak-anak kami yang telah mendengarkan materi ini, silakan dikomunikasikan kepada teman-teman yang lain. Ingat bahwa berbagi itu indah. Dan orang yang akan pelit untuk membagikan, maka rahmat juga sedikit dia terima. Oleh karena itu, kami berharap bahwa anak kami yang telah mendengarkan materi ini, silakan dibagikan kepada teman-teman kita yang lain yang belum sempat mendengarkan materi ini.
Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada materi yang akan datang. Salam sehat. Tetap jaga kesehatan dan hindari kerumunan banyak orang. Jangan lupa cuci tangan. Dan terlebih-lebih jangan lupa berdoa. Shalom.